Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah mempersaudarakan kita dengan ikatan iman, yang dengan itu selamat kita dari berbagai macam kepedihan hidup, selamat kita dari berbagai macam kegelisahan, selamat dari berbagai peluang, sifat-sifat dan sikap-sikap yang tidak mulia. Dan dengan iman itulah kemudian kita disatukan untuk menjadi contoh bagi semesta seperti yang dituntun oleh Nabi mulia Nabi Muhammad SAW. Saat dicipta ditiupkan roh, nasab disebutkan di dalamnya. Saat diberikan sifat-sifat kemuliaan yang bisa digali dan disematkan dalam perilaku, nasab diikutkan di dalamnya. Bahkan ketika kita diminta memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihadirkan dari berbagai masjid-masjid itu, nasab pun dihadirkan di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surah ke-7 misalnya, Al-A'raf di ayat ke-31, ketika Allah menyampaikan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai semua anak cucu Adam, kenakan pakaian terbaikmu ya dalam setiap kehadiranmu, memenuhi panggilanmu dari masjid-masjid itu. Kenakan pakaian terbaikmu untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang dari beragam masjid-masjid itu. Dilekatkan panggilan itu dengan nasab. Genealogi nasab ini, 7 hari kita beraktivitas dalam sepekan, seakan kita tidak boleh lupa bahwa nasab kita ini begitu mulia. Nasab kita dipertaruhkan, nasab kita memberikan kemuliaan-kemuliaan tertentu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan nasab itu kita tercipta, dengan nasab itu kita pulang, dan dengan nasab itulah kemudian kita mempertanggungjawabkan segala kegiatan-kegiatan aktivitas kehidupan kita di muka bumi ini. Nasab adalah sesuatu yang sangat mulia untuk kita semua. Ketersambungan nasab juga menjadikan perhatian yang tinggi dalam Islam. Untuk itulah pernikahan diatur supaya tidak ada kekacauan nasab. Untuk itulah zina dilarang supaya tidak terjadi keguncangan dalam nasab. Nasab begitu mulia, dan puncak kemuliaan nasab itu adalah penjagaan terhadap nasab itu dalam bentuk kemuliaan akhlak, kemuliaan perilaku, kemuliaan ibadah, sehingga semua itu terjaga dalam kebaikan-kebaikan. Dan dari situlah kemudian Allah memberikan contoh-contoh keteladanan dalam nasab dan proses penjagaannya dalam bentuk perilaku yang baik untuk kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Itulah yang nampak pada pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Sebagian dari kita Allah pilihkan. Kita tidak bisa memilih, tapi Allah memilihkan untuk tersambung kepada nasab-nasab mulia, di antaranya nasab Rasulullah SAW, nasab yang tersambung pada Nabi Agung yang kita cintai semua, Nabi Muhammad SAW. Itu adalah satu anugerah yang sangat besar dan mendorong kita untuk mencintai semua itu, keturunan-keturunan Nabi SAW, ketersambungan nasab yang terjaga itu, dan juga amanah Al-Quran, illal mawaddata fil qurbah. Di sini saya ingin menghimbau kepada seluruh kalangan tanpa kecuali untuk menghentikan seluruh bentuk perdebatan, sifat-sifat yang mengarahkan kepada perpecahan yang dipicu oleh polemik-polemik tentang nasab dan sebagainya. Saya kira cukup selesai. Alangkah lebih baik dihentikan saja, karena kita semua adalah mulia. Kita satu bangsa, satu negara, satu ikatan iman. Akan lebih baik bila seluruh problem itu kita tepikan, selesai, dan menghadirkan islah. Saya sangat mencintai dan Masya Allah negeri ini dibangun dan juga dirangkai dengan rangkaian yang sangat indah. Di antara saham terbesar untuk merangkai negeri ini adalah saham keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, tanpa kecuali mengacu pada ulama-ulama kita, dan juga mereka diantaranya tersambung nasabnya pada Rasulullah SAW. Apakah dari jalurnya Ba'alawi, apakah dari jalurnya Wali Songo,
seluruhnya memiliki kemuliaan yang kita cintai. Dari manapun, saya mengajak akan lebih baik perdebatan itu ditepikan. Mungkin Allah menginginkan dan menghendaki itu semua terjadi supaya kita saling mengenal siapa yang selama ini nggak pernah kelihatan. Dari yang nasabnya Wali Songo, yang tersambung juga pada jalur-jalur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun juga dari Ba'alawi yang belum diketahui, ternyata banyak ulama-ulamanya yang meneduhkan, yang punya kitab-kitab yang disyarah juga oleh ulama-ulama kita. Saya harap ini adalah satu potensi untuk menyatukan, bukan memecah belah. Kita punya persoalan yang banyak sekarang harus kita hadapi, persoalan keumatan, tentang judi online, tentang pinjol, keresahan di masyarakat. Saya kira tidak perlu kita tambah lagi dengan banyaknya polemik-polemik yang tidak penting untuk hadir, sehingga menghambat kemajuan, kecerahan, dan juga ketentraman yang selama ini kita harapkan. Kalau setiap guru hanya membuat ataupun dibuat konten oleh orang lain dengan menghadirkan banyak perdebatan seperti itu, maka apa yang didapatkan oleh umatnya? Sekali lagi, hentikan polemik nasab, hadirkan sifat islah di antara kita, dan mari kita rekatkan ukhuwah yang dengan perekatan itu kita bangun bangsa kita untuk maju bersama di era yang tidak mudah ini dengan tantangan yang beragam. Orang sudah sampai ke titik yang tinggi untuk menjemput masa depan. Maka saatnya kita membangun islah sebagai pondasi berbangsa, bernegara, berketuhanan yang Maha Esa, untuk melahirkan perilaku kemanusiaan yang beradab dan diawali dengan persatuan Indonesia demi mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.